Triks ini mungkin akan menjadi ilmu baru di kalangan petani, karena petani di sini hanya sedikit sekali yang sudah dapat bocoran triknya. Triks cara menaikkan hasil panen padi agar meningkat tajam dengan cara yang sangat simpel dan dengan biaya yang sangat murah meriah. Triks yang akan ITV bagikan ini sudah ITV Indotani Vision uji beberapa tahun lalu. Terbukti sangat efektif meningkatkan hasil panen meningkat sangat tajam, meskipun tanpa tambahan pupuk nutrisi semprot yang berulang-ulang kali. Triks yang ITV Indotani Vision akan sampaikan ini, hanya diperlukan satu kali aplikasi saja, terbukti bulir padi menjadi gemoy, besar gemuk, dan berbobot seperti ini. Wah, menarik sekali Kak, bikin penasaran. Teman-teman sahabat tani, yuk kita tonton videonya, mudah-mudahan mengedukasi dan bermanfaat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan berjumpa kembali dengan ITV Indotani Vision, channel yang membahas seputar dunia pertanian, khususnya pertanian padi dan jagung. Pada perjumpaan hari ini, ITV Indotani Vision akan bagikan pengalaman pribadi terkait tips dan triks peningkatan hasil panen padi agar didapatkan hasil panen yang setinggi-tingginya dan semaksimal mungkin. Tips dan trik yang akan kita bagikan ini mungkin baru dan unik. Karena sesampai dengan hari ini, ITV Indotani Vision belum pernah menjumpai seseorang membicarakan ilmu yang satu ini, yang akan kita bagikan hari ini baik di dunia real maupun dunia maya. Umum dan bukan menjadi rahasia lagi, yang paling banyak digunakan seorang petani dalam usahanya untuk meningkatkan hasil panen agar lebih maksimal adalah dengan menambahkan pupuk nutrisi dan booster lewat aplikasi penyemprotan. Dengan cara penyemprotan tambahan pupuk nutrisi dan booster perangsang pada tanaman padi 2 atau 3 kali, atau lebih sudah teruji dan terbukti hasilnya mampu meningkatkan hasil panen. Ada beberapa kelemahan-kelemahan pada cara semprot seperti itu. Misalnya, pertama, kita harus melakukan atau mengerjakannya penyemprotan itu berulang-ulang kali. Kedua, membutuhkan tambahan modal untuk membeli pupuk nutrisi dan booster perangsangnya, dengan harga yang relatif mahal. Ketiga, kurangnya efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Nah, pada kesempatan hari ini tiba waktunya ITV Indotani Vision untuk membuka rahasianya yang sangat simpel, mudah, murah dan paling efektif cara meningkatkan panen padi agar didapatkan hasil panen yang setinggi-tingginya dan berlimpah ruah. Sebelum kita lanjut videonya ke inti topik bahasannya, izinkan ITV Indotani Vision untuk menyampaikan terima kasih pada teman-teman semua, sahabat tani dimanapun berada, yang sudah mengklik video ini, yang selalu setia mendukung channel ini terus berkembang hingga hari ini. Untuk teman-teman lainnya yang baru saja bergabung, baru saja menemukan video ini, baru menemukan channel ini, channel ITV Indotani Vision, kami ucapkan selamat datang dan bergabung di sini. Jika dirasa video-video sajian ITV Indotani Vision bermanfaat dan membantu, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komentar. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi yang pertama kalinya saat ITV Indotani Vision update video terbaru. Baik, kita ke inti topik bahasannya. Untuk mendapatkan hasil panen padi agar meningkat sangat tinggi dan semaksimal mungkin, memang tidak bisa lepas dari tambahan pupuk nutrisi itu sendiri. Misalnya dengan tambahan pupuk nutrisi dan booster lewat daun dengan cara disemprotkan, dan harus dilakukan penyemprotan berulang-ulang kali. Tentu ini kesannya terlalu ribet, merepotkan dan kurang efisiensi waktu. Belum lagi dibutuhkan modal dana tambahan yang tidak sedikit untuk membeli bahannya. Untuk itu ITV Indotani Vision akan bagikan triksnya yang unik, simple, murah dan hanya dibutuhkan satu kali aplikasi saja sudah cukup, hasilnya sudah teruji dan terbukti. Silakan teman-teman sahabat tani semua, jika suka dan tertarik dengan video ini,
Bisa mencobanya sendiri langsung setelah nonton video ini di tanamannya masing-masing, dan selamat menikmati sensasinya dari hasil ilmu ini setelah panen. ITV Indotani Vision jamin pasti sangat puas. Berikut adalah triksnya akan ITV peragakan dan ilustrasikan lewat video ini. Ini adalah upaya dan usaha terakhir atau upaya pamungkas untuk hasil panen paling maksimal. Pertama kita akan melakukan tambahan pupuk nutrisi pada tanaman padi ini untuk yang terakhir kalinya dengan pupuk padat ZA tipis-tipis saja. Sekali lagi pupuk padat ZA, karena kita akan aplikasikan dengan sebar tipis-tipis bukan dengan aplikasi penyemprotan. Kita hanya membutuhkan pupuk ZA dengan dosis yang sedikit. Dibutuhkan pupuk padat ZA sekitar 10 kg sampai 15 kg untuk ukuran satu petak lahan dengan luasan 100 ru atau 1400 meter persegi. Kita akan uraikan tekniknya dahulu, baru nanti kita akan perluas maknanya. Kenapa pupuk ZA yang digunakan? Apa boleh menggunakan pupuk lainnya, misalkan pupuk Ponska, EPK, urea atau pupuk TSP? Kita lanjut ke penjelasan teknisnya terlebih dahulu. Penambahan pupuk padat ZA sebagai usaha terakhir peningkatan hasil panen lebih maksimal. Tadi kita sudah singgung dosisnya, yaitu hanya dibutuhkan 10-15 kg per petak lahan luasan 100 ru atau 1400 meter persegi. Untuk luasan lahan 1 hektar atau 1000 meter persegi, teman-teman bisa menghitungnya sendiri, sepertinya sangat mudah untuk mengkonversikan dalam skala 1 hektar. Untuk cara aplikasinya adalah cara sebar. Sebarkan pupuk ZA tipis-tipis merata ke seluruh lahan. Memang sulit menyebar pupuk padat yang cuma 10 kg di lahan seluas itu, tapi seorang petani pasti bisa. Jika dirasa tidak cukup dengan 10 kg, masih ada 5 kg lagi untuk menutup kekurangannya. Kemudian kapan waktu aplikasinya? Waktu aplikasi yang paling tepat adalah pada saat padi sudah mulai menguning, sekitar umur 75 hari sampai 85 hari seperti ini. Jika padi kita termasuk jenis padi genjah, batas toleransi penambahan pupuk padat adalah 15 hari atau 20 hari sebelum padi dipanen. Izin bertanya Kak, mewakili teman-teman apa boleh menggunakan pupuk jenis lain misalnya Ponska, NPK, urea, TSP dan lain sebagainya? Sesampai di sini barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan. Silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar yang sudah tersedia di bawah. Pertanyaan seperti itu sudah ITV perkirakan sebelumnya. ITV Indotani Vision merekomendasikan pupuk yang digunakan justru pupuk ZA, bukan berarti menggunakan pupuk Ponska, EPK, TSP tidak dibolehkan, tentu boleh-boleh saja. Nanti kita akan jelaskan kenapa merekomendasikan pupuk ZA. Ada satu jenis pupuk yang paling tidak dianjurkan yaitu pemakaian pupuk murni urea. Karena pupuk urea murni, kandungan unsur nitrogennya terlalu tinggi untuk fase pembuahan atau fase generatif ini. Penggunaan pupuk urea murni pada fase generatif bisa berisiko tinggi mengakibatkan bulir padi rentan pecah serta memicu hama dan penyakit jamur, cendawan, bakteri, dan lain sebagainya. Sekarang kenapa ITV Indotani Vision merekomendasikan untuk menggunakan pupuk ZA? Berikut penjelasan singkatnya. Di dalam pupuk ZA ada dua kandungan hara nutrisi nitrogen ringan 21% saja dan sulfur 24%. Pada fase generatif ini unsur nitrogen masih dibutuhkan tetapi prosentasenya sangat kecil. Nitrogen mampu mempertahankan klorofil atau zat hijau daun pada tanaman. Kekurangan unsur hara nitrogen menyebabkan kekerdilan dan daun menguning sehingga menghambat proses fotosintesis untuk keberlangsungan proses pengisian bulir padi sampai ke pangkal. Unsur hara kedua pada pupuk ZA adalah sulfur 24%. Sulfur adalah sulfat atau belerang. Manfaat sulfur untuk tanaman padi secara khusus di fase generatif adalah sebagai booster perangsang. Sekali lagi, manfaat sulfur pada fase generatif adalah fungsi booster perangsang. Manfaat lain unsur hara sulfur yang terkandung dalam pupuk ZA sangat banyak sekali. Unsur hara sulfur mudah sekali langsung bisa diserap oleh akar tanaman, meski reaksinya bagi tanaman relatif tak terlihat kasat mata. Sulfur juga berfungsi sebagai booster pada tanaman padi fase generatif. Juga bersifat perangsang pengisian bulir padi lebih cepat berisi penuh, lebih besar, gemuk dan berbobot. Manfaat sulfur juga merangsang percepatan pengisian bulir sampai ke pangkal. Sulfur berperan dalam peningkatan hasil panen lebih maksimal.
Unsur hara sulfur ternyata mampu mengikat suhu udara yang lembab hingga 80%, sehingga mampu menekan dan meminimalisir munculnya hama dan penyakit, jamur, cendawan, bakteri atau virus di tanaman yang kita budidayakan. Unsur hara sulfur meningkatkan kekebalan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Unsur hara nutrisi sulfur juga bisa digunakan untuk menurunkan kadar pH atau keasaman lahan, sehingga baik digunakan untuk keadaan lahan yang tanahnya asam-asaman. Maka sebab inilah ITV merekomendasikan pupuk ZA dibandingkan jenis pupuk lainnya. Soal kebutuhan tanaman terhadap hara misalnya fosfat kalium, magnesium, zinc dan lain sebagainya sudah dicukupkan pada pemupukan pertama dan kedua. Sekarang sampai pada kesimpulannya. Kesimpulannya adalah dengan memberikan tambahan pupuk ZA pada tanaman padi fase generatif, di usia padi 70-80 hari atau pada saat padi mulai menguning 30%, dapat memperbesar bulir padi, meningkatkan hasil panen lebih tinggi, lebih maksimal dan berbobot hanya 1 kali pengaplikasian saja. Triks tersebut bisa mewakili atau menggantikan pemberian pupuk semprot hingga 3 kali aplikasi, yang tentunya butuh waktu dan biaya yang lebih banyak, sehingga dengan penambahan pupuk ZA tipis-tipis lebih hemat, mudah murah dan lebih efisien. Demikian kita sudah ulas videonya dengan sangat detail dan panjang lebar. Jika masih belum jelas teman-teman bisa menonton ulang kembali videonya, atau mungkin teman-teman mau mengkoreksi jika ada kekeliruan di video ini. Tentu ITV Indotani Vision sangat senang dan berterima kasih. Artinya teman-teman peduli dengan kami, channel ITV Indotani Vision, channel favorit dan kesayangan kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan, ITV Indotani Vision pamit undur diri. Kita berjumpa kembali besok di video terbaru yang lebih menarik tentunya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita semua berbahagia, semua makhluk berbahagia. Salam Tani Indonesia.